Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Wayfinder yang dibuat oleh Nordi. Dan kita hari ini punya Arrow dan juga ada Experts ya. Dan saya ingat sih, kalau nggak salah dulu banget ya, pas awal banget saya membuat video di channel saya ini, saya pernah bermain Sudoku juga dengan peraturan yang mirip gitu. Ada Arrow, ada Experts, tapi itu bisa menimbulkan suatu interaksi yang ternyata sangat menarik banget gitu untuk kedua peraturan ini. Jadi saya cukup menantikan banget sih untuk melihat logika apa sih yang bisa dikemas oleh Nordi untuk puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat tutorialnya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya seperti biasa ada di bawah video di deskripsi. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku, dan arrow adalah angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu. Jadi misalkan ini adalah 8, seluruh angka pada panahnya harus berjumlah 8 ya, sesuai dengan angka yang berada pada lingkaran. Oke, di sini tapi nggak ada peraturan di mana angkanya boleh berulang atau enggak ya. Dia hanya sepenuhnya berada dalam satu kotak 3 kali 3 saja, jadi sudah pasti tidak boleh berulang angkanya. Kemudian angka yang dipisahkan oleh X berjumlah 10, jadi seluruh angka yang dua petak ini dipisahkan oleh X bakal berjumlah 10 angkanya. Dan tidak semua X diberikan, jadi valid-valid saja walaupun di sini tidak memiliki X, dia masih mungkin untuk memiliki angka yang berjumlah 10. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, mari kita langsung saja di timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Hmm, ya di sini lumayan banyak ya panah yang merupakan menjumlahkan tiga angka berbeda di sini. Dan itu pilihannya hanya bisa 6 sampai 9 sih. Karena seminimal-minimalnya pun tiga angka yang berbeda kalau kita jumlahkan adalah satu tambah 2 tambah 3 kan. Itu berjumlah seminimal-minimalnya berjumlah 6. Maka angka di lingkaran hanya bisa dipilih dari 6 atau lebih. Di sini saya lihat ada beberapa panah yang menjumlahkan tiga angka ya. Di sini doang yang beda, dia hanya menjumlahkan dua angka saja. Oke. Hmm, 7, 1, 2, 4. Iya, 7 juga nggak mungkin ternyata ya. 6 dan 7 ternyata nggak bisa ditempatkan pada panah deh. Ah, iya, jadi kayaknya cukup terbatas deh kalau misalkan ada sebuah panah yang dia juga memiliki suatu X ya di dalam suatu kotak 3 kali tiganya gitu. Kita harus melihatnya dari segi kombinasinya sih. Coba ya, saya tuliskan di sini. Sebuah panah yang menjumlahkan angka 6 itu pilihannya hanya bisa satu tambah 2 tambah 3. Itu harus minimal banget ya. Kalau 7 dia harus satu tambah 2 tambah 4. Cara tahunya adalah kita bisa bertanya apakah kita membutuhkan angka satu atau enggak gitu. Kalau nggak ada angka satu kan jumlah minimalnya 2, 3, 4. Maka kita akan selalu membutuhkan angka satu. Dan bakal selalu butuh angka 2 juga. Dan untuk mendapatkan jumlah 7 kan maka harus satu, 2, 4. Kalau 8 ada dua kombinasi, dia bakal selalu mendapatkan angka satu. Dan kita masih butuh dua angka lagi yang berjumlah 7. Nah, mungkin kan satu, satu, 7. Atau satunya bakal berulang. Maka dia harus satu, satu, 2, 5 sama satu, 3, 4. Dan kalau 9 agak tricky ya, dia masih bisa nggak ada menggunakan angka satu, dia masih bisa 2 3 4, atau dia bisa 1 2 6, atau dia yang terakhir 1 3 5. Itu adalah semua kemungkinan untuk mendapatkan jumlah panah yang mungkin. Namanya bisa 1 2 3, tujuannya bisa 1 1 2 4 dan seterusnya. Dan kalau kita memiliki suatu panah dan ada X di dalam kotak 3 kali 3-nya, itu cukup terbatas nggak sih berarti? Coba ya. Kalau misalkan ini adalah 6, ini adalah 6 dan dia menjumlahkan satu tambah 2 tambah 3. Maka sekarang X di sini nggak mungkin bisa ditempatkan lagi nggak sih? Sudah ada angka satu di sini. Maka ini nggak mungkin satu, satu dan 9. Sudah ada angka 2, maka ini nggak mungkin 28. Sudah ada angka 3, maka nggak mungkin 37. Dan sudah ada angka 6 di sini mengeliminasi kombinasi 4 6. Berarti ya, angka 6 nggak mungkin bisa ditempatkan. Coba kalau 7. Kalau 7, dia hanya bisa satu 2 4. Dan masih sama ya, di sini tidak bisa menggunakan satu 2 dan 4. Dan 3 7 sudah dieliminasi dengan adanya angka 7 di sini. Jadi nggak mungkin juga. Jadi kalau ada sebuah panah yang ada X-nya dia hanya bisa 8 atau 9 ya. Dan dia nggak mungkin 134 sih kalau yang 8-nya ternyata. Kalau dia 8 di sini dan menggunakan 134, kita punya permasalahan yang sama ya. 134 sudah digunakan di sini dan 8 mengeliminasi 28 kombinasinya. Oke, kalau 9 masih ada yang bisa kita eliminasi nggak? Ya, 9 kita bisa eliminasi 234 ya. Kalau 234 dan 9 punya permasalahan yang sama, X tidak akan pernah bisa valid. Tapi dia masih mungkin 135 sih. 126 juga masih mungkin. Jadi pilihannya hanya bisa ini doang sih. Kalau dia 8 maka dia harus 125.
kalau 9, 126 atau 135. Maka dia bakal selalu menggunakan angka satu sih intinya nantinya. Oke, jadi kita bisa mendapatkan deduksi tersebut. Coba kita delete dulu untuk semua informasinya tadi. Berarti kalau misalkan ada panah yang ada X-nya dia harus 8 atau 9 ya. Berarti di seluruh box ini harus 8 atau 9. Kita punya 8 9 pair di kolomnya, 8 9 pair juga di sini. Maka ini nggak mungkin 8 dan 9 lagi dan menjadi 6 7 pair. Nice. Dan tadi bakal ada angka 1 ya di panahnya. Berarti sudah pasti ada angka 1 di sini. Lalu oke, berarti tapi ini adalah 6 atau 7 ya sekarang. Kalau 6 tadi dia harus 1 2 3 dan kalau dia 7 dia harus 1 2 4. Berarti bakal selalu ada angka 1 dan 2 di panahnya. Sama juga di sini 1 2 3 4 dan ada 1 2. Dan kalau kita lihat di sini kita masih butuh menempatkan angka 1 dan 2 ya. Ada angka 1, totalnya di sini bakal ada 2 angka 1 yang muncul dan 2 angka 2 yang muncul. Tapi di baris ini kan kita hanya bisa menempatkannya satu kali kan masing-masing. Jadi kita harus menempatkan angka 1 yang keduanya di bawah sini dan angka 2 yang keduanya di bawah sini. Maka ini menjadi 1 2 pair di bawah. Oke. Berarti X di sini nggak bakal pernah bisa menggunakan 9 dan 8 ya. Sudah ada 9 8 pair di sini. Maka dia pilihannya adalah 3 dan 7 atau 4 dan 6. Dan sama juga di kolom ini ya, sudah ada 8 dan 9. Maka yang tersisa adalah 3 7 atau 4 6. Hmm. Dan tadi kalau dia adalah 8, dia harus 1 2 5. Ya, dia nggak mempengaruhi sih ya. 8 1 2 5 nggak mempengaruhi X-nya. 9 mungkin mempengaruhi kalau dia 1 2 6 atau 1 3 5 ya. Ya, angka 9 bakal mempengaruhi sih. Kalau dia 1 2 6 maka dia hanya bisa 3 dan 7. Kalau dia 1 3 5 maka dia harus 4 dan 6. Cuman di sini kita nggak tahu apakah ini merupakan 8 atau 9 atau kalau 9 yang mana yang 126 atau 135. Oke. Terus lanjutannya gimana ini? Hmm. Uh. Oh, nice, nice, nice. Di sini sekarang kita punya 1 2 3 4 ya. 4 petak di baris ini dipilih dari 1 2 3 4. Maka angka-angka yang tersisa tidak mungkin berisi 1 2 3 4 lagi. Ini hanya bisa dipilih dari 5 atau lebih. Maka petak ini sekarang minimal 5 ya. Tapi sama juga di petak ini. Sekarang minimalnya aja adalah 3. Dia nggak mungkin menggunakan 1 dan 2 lagi. Sudah ada 1 2 pair di barisnya. Maka seminimal-minimalnya ini menjumlahkan 8 atau 9. Berarti petak ini hanya bisa maksimal 6 ya angkanya. Kalau misalkan dia 7, 7 tambah 3 aja sudah melebihi jumlah 9 maksimal pada lingkaran. Maka dia hanya bisa 5 atau 6 dan 3 atau 4 di sini juga dengan logika yang sama. Dan kita juga punya 8 9 pair ya di baris ini. Makanya juga sama, dia harus 3 4 6 7. Hmm, ya, dan mungkin kita bisa menggunakan sedikit coloring lah ya untuk membedakan 8 dan 9-nya di sini. Coba ya. Saya mau membagi grid ini menjadi dua warna ya, yang 8 dan 9. Misalkan saja kita mulai di kolom ini. Kita bisa warnai petak ini dengan warna hijau, dan ini merupakan 8 9 yang ungu gitu. Dan sekarang kita coba telusuri untuk warna-warna yang lainnya. Ya misalkan 8 9 di sini, dia nggak mungkin 8 9 yang ungu. Maka sekarang dia 8 9 yang hijau, dan ini merupakan 8 9 yang ungu. Ini pun juga sama, ini merupakan 8 9 yang ungu. Dan kalau kita lihat di box ini, sekarang kita bisa tempatkan yang ungunya. Sebuah panah itu dia nggak mungkin bisa memiliki angka 7 8 9 sih kalau itu merupakan tiga angka yang berbeda. Karena kalau seminimal-minimal kan menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 7 dan berjumlah 10 kan itu sudah melebihi angka pada lingkaran. Maka 8 9 di sini nggak mungkin di barisnya, nggak mungkin di panah dan bukan di petak ini. Maka dia harus di sini sekarang. Dan ada lagi nggak? Sayangnya kalau hijau di box ini dia hanya bisa di dua tempat ya. Masih mungkin untuk di dua tempat. Hmm, 1 8 9.
Oke, ini ada logika yang keren deh. Kalau misalkan kita punya sebuah X seperti ini ya, dengan posisi seperti ini itu nggak boleh dipilih dari kombinasi yang sama gitu. Karena kalau kita memilihnya dalam sebuah kombinasi yang sama, kita misalkan aja 3 dan 7 lah. Kalau misalkan dua X di sini dipilih dari 3 dan 7, maka sekarang kita punya terlalu banyak angka 3 dan 7 di barisnya gitu. Dengan ini tiga petak yang hanya bisa dipilih dari dua angka yang berbeda saja dan itu kan nggak mungkin. Jadi kalau misalkan ada sebuah X yang saling melihat lah satu sama lain, itu nggak boleh sama gitu. Karena X di sini melihat satu sama lain, maka dia harus berbeda. X di sini melihat satu sama lain, maka dia harus berbeda. Dan X di sini berada dalam suatu kotak 3 kali 3 yang sama, maka dia harus berbeda juga. Maka karena ini harus berbeda, salah satunya harus 37 dan salah satunya harus 46. Maka di sini nggak mungkin 37 dan 46 juga, maka dia harus 12 dan 89. Dan yang ada satu angka 8 atau 9 ya di salah satu petak ini antara dia 19 atau 28 kan. Dan dia nggak mungkin menggunakan 89 yang ungu. Maka bakal ada 89 yang hijau di sini. Dan sekarang di boxnya sudah ada hijau 89 dan ungu 89. Maka ini bukan 8 atau 9 lagi. Wow, luar biasa sekali. Dan hijau tadi kita bisa tempatkan sekarang di box ini. Nggak mungkin di baris ini, nggak mungkin di panahnya, maka harus di sini. Dan ini adalah 6 atau 7 ya. Berarti dia tadi harus menjumlahkan 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Ada 1 dan 2. Kita punya quadruples, 1, 2, 3, 4 quadruples di kolom ini. Maka ini bukan 3 atau 4 lagi, menjadi 6, 7. Dan ini bukan eh, 6 atau 7 lagi. Harus 3, 7 atau 4, 6. Dan di kolom ini lumayan banyak informasi lah ya. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4. Maka ini bukan 1 atau 2 lagi. Jadi 8, 9 hijau sekarang. Maka ini menjadi yang 1, 2, 1, 2 untuk menemani 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Maka yang tersisa adalah 5, 8, 9. Di mana angka 5 di kolom ini? Wow. Dari tadi kalau menurut saya interaksinya sangat keren banget sih. Cukup lancar banget untuk pengerjaannya dan sangat keren banget interaksinya. Di kolom ini sekarang angka 5-nya harus ada di bawah. Dan 5 di sini mengeliminasi 5 di sini di boxnya ya. Karena sudah ada 5 di boxnya di sini. Sekarang ini menjadi 6 dan dia harus minimal 6 tambah 3 supaya bisa menjumlahkan maksimal berjumlah 9. Wow. Maka sekarang kita tahu ungu merupakan 9, hijau merupakan angka 8, dan kita sudah banyak banget mendapatkan informasi di sini. 8 terhubung dengan angka 2, 8 tadi harus 125 ya. 25, kolom ini masih butuh 5 dan 9 yang belum sekarang. Nice. 9 di sini, sayangnya nggak tahu ya kita tadi. 126 atau 135 tadi kemungkinannya. Hmm. Cuman ada 8 juga di sini, maka dia harus 125 di sini ya. Dan ini sekarang nggak mungkin dipilih dari 1928, maka di antara 37 atau 46. Oke, 125. Hmm, 9 juga sama. Di sini kita benchmark aja kali ya. 125 atau 13, sorry 126 atau 135. Oh, tapi di sini ada 125 ya. Mengeliminasi dua petak ini, maka dia pilihannya adalah 3467 untuk X-nya. Oke, 1234. 567 ya. Hmm. Tadi dengan adanya penempatan angka 9 itu bakal berpengaruh kan ya. Dia, coba deh kita dilihat aja untuk warnanya ya. Apapun kemungkinannya untuk angka 9, antara dia 126 atau 135, dia mempengaruhi jumlah X di sini. Kalau dia 135, ini harus 46. Kalau dia 126, ini harus 37. Ya, berarti di sini bakal mempengaruhi juga ya. 9 di sini
Kalau dia 126 ini bakal dua-duanya merupakan 3 dan 7. Karena 126 di sini kan mengeliminasi kolomnya juga kan. Nggak cuma mengeliminasi boxnya. Maka ini merupakan X yang sama intinya nanti. Kalau dia 126 ini bakal 37 dan kebalikannya. 135 ini bakal 46. Maka dua angka di sini merupakan kumpulan dua angka yang sama dan ya, karena salah satu petak ini harus berisi angka 6 dan 7 ya, dan dia harus muncul di sini oleh Sudoku, dia nggak mungkin di sini lagi sekarang, dan nggak mungkin 1, 2, 3, 4, maka dia harus di sini. Dan juga iya, tadi salah satunya juga harus berisi 3, 4 ya, dan ini bukan angka 3 atau 4, maka dia harus di atas ini, bukan angka 1 dan 2, tapi kita membutuhkan angka 1, 2 di panahnya, maka salah satunya lagi harus di sini. Nice. 1, 2, dan kita masih butuh menempatkan angka 3, 4 yang terakhir sih, belum kita tempatkan di sini ya. Sudah ada satu di sini, maka satu lagi harus di bawah sekarang. Dan 1, 2, 5 ya. 5 di kolom ini harus ada di atas, maka tidak bisa di sini lagi. 3, 4, 6, 7. Berarti di sini kita belum menempatkan di oh, wow. 5, 8 dan 9 ternyata belum kita tempatkan di sini ya. Maka di sini harus ada 5, 8, 9 dan sekarang angka 5 mengeliminasi kolomnya, makanya tidak bisa 5 lagi. Wow, sangat keren dari tadi interaksinya. Sangat brilian sekali. Maka ini tidak bisa 1, 2, 1, 3, 5 ya. Ini harus 1, 2, 6. Ini berarti bukan 4 atau 6 lagi menjadi 3, 7. Dan kita tahu tadi 3 dan 7 harus muncul di sini ya. Menjadi 3, 7. Sekarang berarti ini harus 1, 2, 3 yang menjeblakan akan 6. 3, 4 ini menjadi 4. 6 lihat ke samping ini harus 7. Dan membuat panahnya menjadi 1, 2, 4. Luar biasa. Jadi kita tahu bukan 4 ya. Di bawah harus 1 dan 2. Harusnya sih tinggal banyak kan sudoku aja nggak sih? Ya kayak 7 di sini, sekarang membuat petak ini menjadi 4 atau 6. 4, 6. Menganimasi petaknya juga menjadi bukan 4. 1, 2 pair, ini menjadi 4 sekarang. Dan yang tersisa di boxnya adalah 7 dan 3. Oh, nice. Ada 3, 7 pair di sini. Sekarang di baris ini tidak bisa 3, 7 lagi. Harus 4, 6. Box ini masih butuh 4, 5 yang bisa kita selesaikan juga. 6 membuatnya menjadi 7. Dan ini harus 1, 2, 4. Oke. Box ini masih butuh 1, 3, 5. Sudoku 4 melihat ke samping. 4, 6. 7 menyelesaikan 3, 7. 7, 3. 3 melihat ke samping. Sekarang menyelesaikan 3 di boxnya. 2, 6 pair melihat ke samping. 6 menyelesaikan 6, 1. Enggak, bukan 6. 2, 6 buat menjadi 1. Dan 6 harus di atas. Dan ini menjadi 2. Oke. 2, 5 membuat menjadi 1. 2 melihat ke samping. Ini masih belum tahu tapi ya kita. Nggak ada angka 6 sih, cuma di sini ya. Nggak mungkin ada angka 6. Mungkin kita fokus dulu lah pada sudoku. Mungkin membantu nanti. Di kolom ini masih butuh 1, 2, 3, 5. Cuman um, ini nggak mungkin 1, 2 lagi sudah ada di boxnya. Makanya bukan 1, 1, 2. 1, 2 pair 5, 9. 3. Ini bukan 3 lagi sekarang. Di box ini kali ya. Box ini masih butuh 9. Yap, 9 kita bisa tempatkan sekarang. Dan yang tersisa adalah 4 dan 6. Yap, bisa kita selesaikan juga. 1, 2, 4. 4 melihat ke samping. 4. Ya, 4 oleh Sudoku lah ya. Karena ini nggak mungkin berisi yang keempat lagi sekarang. 4 sekarang harus tidak mungkin di kedua kolom ini oleh Sudoku juga sih. Dan 4 melihat ke barisnya, maka dia harus di X ini. Makanya menjadi 3 dan 4 dan 6. Dan ini berarti nggak mungkin 1, 2, 6. Maka harus 1, 3, 5. Nice. Ini bukan 3. Dan yang tersisa adalah 2, 7, 8. Bukan 7 di sini. 7 harus di sini. 8 melihat ke samping. 2, 1. Baris ini masih butuh 3, 5. Yap, 3, 5 selesai. 5, 1. 8, 9 harus di sini. Dan ini adalah 7 dan 6. Yap, tinggal sudoku sih harusnya kebanyakan. 9, 8.
6, 7, 7, 3. Ini bukan 3, 2 ya, 4 ke bawah, 1, 2. Ini bukan 1 juga, menjadi 5, 1, 3. 1, ini bukan 1. 5 tidak bisa di sini, maka dia harus di atas. 6, 6, 4, 4, 2. 21 mat ke samping juga menyelesaikan 21 di sini dan 1, 2 di atas. Kolom ini kita masih butuh 3, 8, 9. Kolom ini selesai. Kolom ini 7, 9. Berapa sih? 6. 6 yang belum. Kolom ini 1, 4. Yap, 1, 4. 2, 2, 7, 8. 2 bisa kita tempatkan, 7 bisa kita tempatkan, dan 8. Dan tersisa 3 kolom terakhir. Mulai di mana nih? 38 mati ke samping buat menjadi 9. Barisnya selesai. Dan ya, ada 3 di sini. 3, 8, 8, 8, 9, dan 9, 5. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Wayfinder. Dan dengan hanya ada dua peraturan saja yang sangat simpel banget ya sebenarnya peraturannya bisa dikemas dengan sangat luar biasa sekali oleh Nordi untuk puzzle ini. Dimulai tadi kita harus memikirkan bagaimana sih interaksi sebuah panah dan sebuah X yang berada dalam satu kotak 3x3 dan interaksi-interaksi menarik lainnya ya dengan menggunakan sedikit coloring lah, dengan adanya X di sini harus berbeda dan dengan Sudoku juga yang membantu untuk menempatkan angka-angkanya. Puzzle yang sangat luar biasa oleh Nordi. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.